Hati saya udah mantap. Keputusan saya udah bulat. Saya akan membebaskan kamu dari penderitaan kamu ini, Man. Jadi, kamu gak perlu lagi merasa sakit dan lumpuh begini. Karena saya akan membawa kamu ke suatu tempat. Tempat di mana kamu bisa bahagia. Iya, kita berdua akan bahagia. Astagfirullahaladzim. Apa maksud Eva? Membebaskan penderitaan Kak Arman? Jangan-jangan Feli bilang Dito sakit karena guna-guna ilmu hitam, Pak. Saya bingung harus gimana. Saya nggak tahu harus minta tolong sama siapa. Narini kan tahu, sebagai orang yang beragama, kita tidak boleh percaya dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Apalagi saya ini seorang ustadz. Saya cuma minta Pak Ustadz untuk mendoakan teman saya. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadz. Cuma Pak Ustadz satu-satunya harapan saya. Di mana teman kamu sekarang? Assalamualaikum. Dit, ini aku, Rini. Astagfirullahaladzim. Kenapa Pak Ustadz? Kenapa teman saya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, saya akan memanjatkan doa untuk Muna Dito. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Kurang ajar! Rupanya ada yang mau ganggu saya lagi. Hah? Mau coba adu ilmu sama saya? Hah? Hah? Silakan! Silakan! Rasakan! Narini, bantu saya ikut berdoa ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fel, lu kenapa? Fel, Feli, Fel, aduh, Fel, 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 Fel,
Peli kenapa? Nggak tahu tuh. Aduh, kenapa gue ngerasa sakit ini lagi sih? Kan itu udah jadi timbal gue. Aduh, kenapa gue sakit lagi? Aduh. Kamu ngundang Om dan Tante makan malam di rumah? Iya. Om dan Tante ada waktu kan? Ya tentu saja Pak. Om selalu ada waktu untuk kamu. Om malah heran kamu mendadak punya waktu buat Om. Belakangan ini kamu kan, ya waktu kamu hanya buat Rizal kan? Nanti malam memang kamu nggak ada acara sama Rizal? Ada yang harus saya bicarain sama Om dan Tante. Mengenai apa? Arman. Arman? Ya. Saya udah memutuskan untuk menikah dengan Rizal. Apa? Ya. Dan saya perlu menyingkirkan Arman. Karena itu saya perlu bantuan Om. Ya Allah. Mereka akan mencelakakan Kak Arman. Astagfirullahaladzim. Saya harus kasih tahu Pak Rizal. Iya, Ibu. Ibu panggil saya? Iya. Dari mana aja sih kamu? Ngapain sih di kamar? Mau sholat, Ibu? Bapak udah dikasih obat belum? Sudah. Bagus. Saya mau ke dokter dulu. Emangnya Ibu sakit naon? Bukan saya. Saya perlu konsultasi sama dokternya Arman. Sekarang ini kan belum ada kemajuan dan perkembangan positif. Jadi, siapa tahu dokter bisa kasih obat-obatan yang baru. Saya pergi dulu ya. Alhamdulillah. Sekarang saya bisa telepon Pak Rizal. Tenang, Ana. Tenang. Pak, tolong Pak. Nanti malam Om sama Tante Vina mau ke sini. Mereka mau menyingkirkan Kak Arman supaya Eva bisa menikah sama Bapak. Apa? Iya, saya dengar sendiri Eva ngomong gitu di telepon, Pak. Masya Allah. Artinya semua yang saya lakukan sekarang jadi bumerang. Niat baik saya untuk menolong Arman sekarang malah mencelakakan Arman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok sudah pulang? Saya cuma memanfaatkan jam makan siang saya untuk nengokin Tante. Terima kasih. Tante selalu ngerepotin kamu. Tante udah makan? Tante puasa. Insya Allah kalau kuat. Loh, Tante kan masih lemah. Tante harus jaga kondisi dong, Tante. Jangan puasa dulu. Terima kasih ya perhatiannya. Makanan itu biar disimpan dulu buat buka nanti ya. Ya udah, saya langsung balik ke kantor ya, Tante. Nanti kalau ada apa-apa, Tante langsung hubungin aja ke handphone saya, ya. Ini nomornya Tante. Terima kasih. Ya. Permisi, Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adrian benar. Lisa gadis yang baik. Hatinya tulus membantu Adrian. Sekalipun dia tahu Adrian sudah berkeluarga. Sur, gimana kabar lu, Sur? Hai, Surya. Ini buktinya, sayang. Abis berenang, mereka langsung bowling. Iya, si Sinta bilangnya mau ke dokter. Ternyata dia malah hura-hura sama teman-temannya. Masya Allah. Coba deh, Surya. Mana ada sih orang hamil bisa hura-hura kayak begitu? Katanya lemes, katanya lagi ngidam. Iya, tiap hari minta diladenin kayak putri raja. Kayak orang sakit. Padahal dia masih bisa kuat bowling, berenang, bisa ngumpul sama teman-temannya di kafe. Come on, hey. Halo, Sa. Halo juga, sayang. Sur. Ternyata udah banyak yang nengokin kamu hari ini ya, Sur? Enggak kok, Sin. Rika sama Teddy sebentar lagi sudah mau pulang kok. Iya, Sin. Kita udah mau pulang. Kita permisi dulu.
Moga-moga pelayanan saya selama Surya di rumah sakit tidak mengecewakan, alias memuaskan. Oke, cepat ayo. Sin, tolong rapikan barang-barang saya dong. Apa? Ya, saya sudah boleh pulang sama dokter hari ini. Dari mana kamu? Dari nganterin makan siang buat mama kamu. Mama kan puasa. Nggak perlu repot-repot lah. Yan, mendingan kamu larang mama kamu untuk puasa deh. Mama kamu tuh kan kondisinya masih lemah. Nanti kalau puasa makin lemah. Mama tuh emang kayak begitu. Kemauannya keras. Walaupun sakit-sakit, dia tetap menjalankan ibadah. Karena Mama berharap kalau ibadahnya penuh, doanya akan dikabulkan Allah. Berarti kalau ibadah saya diterima sama Allah, keinginan saya akan terkabulkan dong. Insya Allah. Tanpa puasa pun, saya yakin keinginan saya akan segera tercapai. Bukan cuma kamu yang berhutang budi sama saya, tapi juga mama kamu. Sumpah kamu itu sumpah palsu. Aduh, habisnya mesti gimana lagi sih? Tapi kan kamu bisa menghindar. Menghindar? Gimana caranya menghindar, Sin? Lawang saya sama dokter nggak boleh turun dari tempat tidur, cuma berbaring aja. Ya udah deh, kamu nggak perlu punya pikiran kayak gitu. Kasian kan sama bayi kamu, nanti stres. Bayi aku? Ini bayi kamu juga tahu? Oh iya ya? Aduh, diobok-obok, perut jadi obok-obok, dedek manis diobok-obok. Apa-apaan sih kamu Sur, sakit tahu? Kan diobok-obok. Surya! Kan dia bobok, Sin. Sandiwara lo udah habis, Sin. Sudah finish. Sekarang giliran gue ya. Halo? Gue butuh bantuan lo sama Rika, Ted. Buat ngatasin masalah gue sama Sinta ini. Hahaha, akhirnya mata lu terbuka juga, Sur. Bukannya gitu, Ted. Sinta kan ngikat gue dengan cara pura-pura hamil. Nah, sekarang gue pengen dia tahu kalau kehamilan dia itu nggak berarti apa-apa buat gue. Caranya? Gini caranya ya. Lu Waktu itu ibu bilang kalau Dito bakalan jadi tumbal saya dan saya nggak bakalan ngerasain hal itu lagi. Tapi kemarin saya ngerasain hal itu lagi, Bu. Jangan salahkan saya. Tapi salahkan teman kamu itu. Teman saya? Siapa? Dito. Dito sudah sekarat, sudah mau mampus, dan sudah tidak bisa apa-apa lagi. Itu hukuman buat dia, karena dia meremehkan dan tidak percaya sama saya. Kalau gitu, teman saya yang mana, Bu? Teman kamu, musuh kamu yang perempuan. Rini, si Rini. Rini? Iya. Dia coba-coba menolong Dito, dan akhirnya mental sama kamu. Sekarang, kamu harus hentikan usahanya. Kalau tidak, kamu akan celaka. Dan saya tidak bisa tanggung jawab sama kamu. Kok lo marah sama gue sih, Vel? Gue kan mau nolongin Dito. Gue kan udah bilang sama lo jangan ngurusin Dito lagi. Lupain aja kenapa sih? Vel, Pak Ustadz aja ngerasain ada keanehan dalam diri Dito. Seharian kita ngedoain dia. Apa? Ustadz? Iya, Ustadz Romi. Lo inget kan? Dulu lo sempet tinggal di pesantrennya. Rin, lo bandel juga ya? Gue udah bilang sama lo jangan lagi percaya sama Pak Ustadz. Yang lo harus percayain cuman Bu Nyai. Karena cuman dia yang bisa nolongin Dito. Sekarang, lo mesti kasih duitnya dan lo mesti ikutin semua aturan dari Bu Nyai. Ngerti lo? Astagfirullahaladzim. Lo tuh udah dipengaruhin abis-abisan sama dukun palsu itu, Vel. Dukun palsu? Dukun palsu gimana? Lo udah lupa dengan apa yang terjadi sama lo dan terjadi sama Dito sekarang? Kurang bukti. Pokoknya, lo nggak usah lagi percaya sama Pak Ustadz itu. Oke? Vel, Pak Ustadz bilang yang bisa nolong diri kita hanya Allah dan diri kita sendiri. Kalau hati kita bersih, kita bisa mendengar suara Allah dan mengikuti semua petunjuknya. Dulu, hati lo masih dipenuhi dengan kebencian dan dendam. Makanya Pak Ustadz... Udah deh, lo Pak Ustadz mulu. Sekarang semuanya terserah lo.
Kalau lo mau percaya sama Pak Ustadz, itu hak lo. Tapi ingat, kalau sampai ada apa-apa sama Dito, jangan salahin gue. Feli. Ya Allah, bukan hanya Dito yang butuh bimbinganmu ya Allah, tapi juga Feli. Ulurkan tanganmu dan sentuhlah hati Feli agar dia dijauhi dari kuasa-kuasa setan yang menyesatkannya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sudah telepon Ana? Jadi kalian belum bicara? Udah lama. Kita nggak usah ngebahas masalah itu. Saya mau menikmati makan malam ini. Yan, kalau kamu mau bicara sesuatu dengan mama kamu, silakan. Saya makan di dapur aja, ya. Silakan. Nggak apa-apa, Tante. Lisa? Lisa itu sangat pengertian dengan masalah kamu, Yan. Iya, Ma. Tapi saya jadi nggak enak sama dia, Ma. Mama sih buka pembicaraan masalah Ana. Dia jadi nyingkir deh. Jangan-jangan kepergian Mama bukannya merenungi kesalahannya, tapi malah membuat Ana bebas. Ya, saya sekarang justru khawatir sama Umi, sama Tino. Kalau Ana sibuk seperti ini terus, siapa yang akan ngurus mereka? Tino kan adiknya Ana. Umi juga pembantunya Ana. Untuk apa diurusin? Bukan urusan kita kok. Saya betul-betul kecewa sama Ana, Ma. Tidak pernah terlintas sedikit pun di benak saya kalau saya meragukan kesetiaan Ana. Memang cinta itu penuh pengorbanan. Tapi musibah, kemiskinan kita, itulah yang membuat Ana tergoda. Rizal, Ma. Rizal yang membuat Ana jadi begini. Kalau bukan karena Rizal, mungkin Ana tidak akan tergoda. Tapi kalau Ana menutup diri dan tidak tegas, itu semua tidak akan terjadi. Ya udahlah, Ma, kita tunggu aja keputusan Ana. Ma, saya panggil Lisa dulu, Ma, ya. Lisa, sorry. Nggak apa-apa kok, Yan. Saya ngerti kamu sama mama kamu butuh privasi untuk membicarakan keluarga kalian. Terima kasih untuk pengertian kamu, Lisa. Udah ada kabar dari istri kamu? Ana sudah nggak peduli lagi sama saya dan Mama. Sampai kapan kamu akan menunggu keputusan dari istri kamu itu, Yan? Iya, kamu nggak akan membiarkan Ana menggantung nasib kamu seperti ini, kan? Sedangkan di Jakarta, dia enak-enakan sama pacar barunya. Nasib kamu di sini nggak jelas, nunggu keputusan dari dia. Yan, kamu tuh laki-laki, harusnya kamu bisa mengambil keputusan. Keputusan? Saya tahu, ini nggak mudah buat kamu. Ini keputusan yang sulit. Apalagi kamu begitu mencintai istri kamu. Tapi apalah artinya cinta kalau bertepuk sebelah tangan, Yan? Tebakan Mas memang benar. Ternyata Eva masih membutuhkan kita lagi, Mas. Hanya kita yang bisa menolong Eva, Vin. Di depan Rizal saja, Eva ingin kelihatan sebagai malaikat tanpa dosa. Kira-kira apa yang diinginkan Eva dari kita sekarang ini ya, Mas? Menyingkirkan Arman. Maksudnya? Iya, Eva kan mau menikah sama Rizal. Karena itu Arman harus disingkirkan. Memangnya apa untungnya buat kita, Mas? Justru itu, Vin. Malam ini kita akan membicarakan secara belak-belakan sama Eva. Ini terakhir kali kita bisa memeras Eva. Dan kita akan gunakan kesempatan ini sebaik mungkin dan mendapatkan sebanyak mungkin dari Eva. Mas, pokoknya saya hanya ingin rumah itu. Saya ingin rumah Ratna jadi milik saya. Cuma iya. Apa yang harus saya lakukan? Eva betul-betul terpesona dengan semua rayon saya. Dan sekarang dia ingin jadi istri saya. Gawat. Saya tidak menduga Eva akan membuat keputusan secepat dan senekat ini. Ya Allah, beri saya petunjuk. Jangan sampai semua rencana saya untuk menolong Ana gagal. Ana, kamu sudah buka puasa? Udah minum. Kenapa?
Kamu buka puasa dulu deh. Enggak, makanya ntar aja Kak, belum lapar. Ana, kamu tuh seharian nemani saya. Kamu kenapa sih, Ana? Enggak ada apa-apa kok Kak. Ana, kamu nggak usah bohong. Ada apa sih? Fitri! Fitri! Eva datang. Fit! Kok kamu masih di sini juga? Iya, Bu. Kerba beres. Udah tolong kamu beresin deh meja makan. Sebentar lagi ada tamu. Oh, beberes heula atuh, Bu. Ya kan bisa diterusin nanti. Udah sekarang tolongin si Sutigi. Ya. Tunggu apa lagi? Iya, Bu. Mangga. Arman, saya udah gak sanggup lagi ngerawat kamu. Karena itu, Om dan Tante saya aja, saya minta ngerawat kamu. Saya rasa mereka gak keberatan merawat ponakannya sendiri. Suti, balik ke mana? Ibu mendadak kasih izin cuti sama saya. Apa? Kamu disuruh cuti? Iya. Saya disuruh cuti 1 minggu. Dikasih ongkos lagi. Lumayan. Kamu cuti juga kan? Hah? Enggak. Pas satpam aja dikasih cuti sama ibu. Kok kamu enggak ya? Cuti juga? Iya. Udah dulu ya. Saya mau permisi. Takut kemalaman di jalan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh. Kok semua orang disuruh cuti? Berarti Eva sengaja mau mengosongkan rumah ini. Ya Allah. Semoga tidak terjadi apa-apa sama Kak Arman. Ya Allah. Berikanlah saya petunjuk ya Allah. Rumah ini? Iya. Kamu kan tahu, Fa, rumah ini punya arti yang besar buat Om dan Tante. Dulu kami pernah diusir oleh Ratna. Sekarang kami ingin buktikan kalau kami bisa memiliki rumah ini. Fa, rumah ini kan nggak ada artinya jika dibandingkan dengan kekayaan yang Rizal miliki. Betul, Fa. Rumah apapun yang kamu inginkan, Rizal pasti akan memberikannya sama kamu. Oke. Jadi kalau saya berikan rumah ini, berarti Om dan Tante bersedia membantu saya? Tunggu dulu. Om juga minta 25% dari apa yang kamu dapatkan dari Rizal. Apa? 25%? Iya. Wajar kan, Fa, kalau kami minta imbalan sama kamu dan Rizal. Tanpa bantuan kami, kamu nggak akan bisa menikah sama Rizal. Semua kan ada hikmahnya. Aduh, siapa sih? Selamat malam. Malam? Apa betul di sini rumah Surya? Kamu siapa? Jadi betul di sini rumah Surya? Iya, tapi kamu siapa? Aduh. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa menemukan Surya juga. Saya sudah hampir putus asa, Mbak. Sudah bertahun-tahun saya mencari Surya. Apa urusannya kamu sama Surya? Saya hanya ingin menunjukkan foto ini ke Surya. Foto anak siapa nih? Surya! Surya! Nih. Oh, itu foto kamu waktu kecil. Lucu juga ya. Bukan! Perempuan itu yang kasih foto ini sama aku. Alah, jangan bercanda kamu, Sin. Perempuan mana? Siapa? Yanti. Ingat kan teman kuliah kamu dulu? Nih. Itu Yanti. Kamu bukan cuma ingat namanya kan? Kamu seharusnya ingat kelakuan kamu dulu sama dia.
Astagfirullahaladzim. Di mana dia sekarang? Sekarang dia lagi di ruang tamu nungguin pertanggungjawaban dari kamu. Apa? Surya! Saya nggak berniat bikin keributan. Saya nggak tahu kalau Mbak ini istri Surya. Gak usah basa-basi. Bilang aja terus terang. Mau kamu itu apa? Uang? Tadinya saya ingin Surya menikahi saya, menjadi ayah dari anaknya. Tapi melihat Surya sudah menikah, saya harus menerima kenyataan. Saya nggak mau merusak rumah tangga Mbak. Bilang aja terus terang kalau kamu kesini cuma untuk memeras Surya. Iya kan? Mbak, membesarkan anak itu nggak mudah, butuh biaya. Kalau Surya tidak bisa menjadi ayah dari anaknya, paling tidak Surya bisa memberikan nafkah untuk anaknya. Ayo ngomong, kenapa diem aja? Saya nggak punya uang. Saya nggak sanggup untuk membiayai anak ini. Ya, jadi satu-satunya cara untuk menebus segala kesalahan saya, ya, saya harus menjadi ayah yang baik, Sin. Apa? Maafin saya, Sin ya. Saya nggak bisa lepas tangan begitu aja dong. Walaupun saya nggak punya uang, tapi kan saya bisa merawat anak ini. Paling tidak saya bisa menjadi... Kalau kamu ninggalin aku, gimana nasib anak yang ada dalam kandungan ini? Jadi Mbak hamil? Anak Surya? Ya pastinya anak Surya, anak siapa lagi? Karena Surya itu suami aku. Sin, tenang, Sin. Kamu nggak boleh marah kayak gitu dong. Kasihan bayi kamu. Bayi saya juga sih. Sin. Kamu kan punya uang, Sin. Kamu pasti bisa merawat bayi kamu. Kalau saya uang dari mana, Sin? Ya, setidaknya saya bisa menjaga anak ini. Anak saya ini. Nanti juga sambil saya menjaga anak ini, Yanti bisa mencari nafkah untuk membiayai anak ini ya. Terus. Mukanya si Sinta tuh pucet abis. Pasti sekarang lagi terjadi perang dunia ketiga di rumah mereka. Bagus. Kamu tuh harusnya nggak usah jadi model, tapi jadi artis sinetron. Bakat kamu tuh keren banget gitu loh. Asal kamu jangan lupa aja sama janji kamu. Janji apa? Rika bilang kamu mau ajak saya jalan-jalan ke Amerika. Rika bilang gitu? Iya. Rika udah cerita banyak kok tentang kamu. Iya. Oh yes, baby. Lu ngapain sih ngumbar janji seenaknya? Ngarang-ngarang cerita tentang gua? Loh, katanya lu mau kencan sama model itu. Gimana sih? Iya, tapi kan bukan artinya gua harus ngarang-ngarang cerita gua jadi anak konglomerat kayak gitu, ya kan? Gini loh, Ted. Si Yanti itu kan foto model top. Dia tuh nggak mau kalau kenal cowok-cowok yang biasa. Dia tuh pengennya kenal cowok yang kantongnya tebal. Hah? Tebal? Ana, kenapa Eva mengundang Om sama Tante ke sini ya? Mereka kan bermusuhan. Saya juga nggak tahu, Kak. Mungkin mereka mau ngomongin soal kerjaan kali. Perusahaan itu kan milik saya, milik keluarga saya. Saya harus merebutnya. Kak, yang paling penting sekarang ini adalah keselamatan Kakak. Keselamatan saya? Maksud saya... Maksud kamu apa sih? Maksud saya... Fit, saya perlu bantuan kamu dong. Belum selesai atau Ibu? Udah biar saja yang terusin. Tolong kamu ke apotek ya. Untuk nembus obat ini. Ini resepnya. Sekarang Ibu. Kenapa Eva mendadak menyuruh saya pergi? Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan mereka bertiga sudah merencanakan sesuatu. Mereka mau mencelakakan Kak Arman malam ini, ya Allah. Kenapa sih kamu? Kok bengong? Tanggung atuh Ibu. Ya nanti apotek keburu tutup. Ayo dong, buruan cepetan. Kamu nggak usah takut. Saya nggak akan mencelakakan kamu, Man. Saya justru akan menghentikan kamu dari penderitaan kamu dan penyakit kamu.
Astaga, kamu bikin kaget saya aja sih. Kok belum pergi juga? Permisi Ibu, eta resepnya ketinggalan. Kok kamu masih di sini aja? Katanya mau pergi. Baru mau pergi sekarang. Om Tante kan mau pulang kan? Sekalian aja nganterin Fitri ke apotek. Hah? Iya. Ayo sekalian aja sama Tante. Ayo Fit, cepet. Ya Mas, sekarang aja kita pulang. Ayo. Fah, jalan dulu ya. Kamu tuh udah ngebohongin aku. Kamu nggak pernah cerita tentang pacar-pacar kamu yang dulu sama aku. Sorry Desin. Maaf. Buat saya namanya masa lalu ya masa lalu, dijadi kenangan. Nggak perlu lagi dibahas-bahas lagi. Tapi semua mantan-mantan pacar kamu itu sekarang menghantui kehidupan kamu kembali. Tadinya Rika, sekarang Yanti. Bahkan Yanti mempunyai anak dari kamu. Ya, Sin, namanya juga manusia, Sin. Manusia tuh nggak ada yang luput dari kesalahan, Sin. Semua pasti pernah hilaf. Tapi kan saya sudah bertanggung jawab, Sin. Saya mau kok. Mau untuk menebus segala kesalahan saya sama si Yanti. Kamu bersedia menikah dengan Yanti dan menceraikan aku? Loh, siapa yang mau menceraikan kamu, Sin? Gimana kamu bisa menikah dengan Yanti sementara status kamu itu masih menjadi suami aku, Sur? Ya bisa lah. Satu-satunya caranya kamu harus mau di Mado. Apa? Di Mado? Ya kamu harus mengizinkan saya menikahi Yanti. Karena bagaimanapun juga, tepung udah menjadi pizza. Saya sudah punya anak. Mau nggak mau saya harus menikahi dong, daripada ntar jatuhnya malah haram. Udah dong, jangan nangis dong. Alah, nggak usah nangis dong. Alah, udah nggak usah nangis dong. Semua beres. Si Fitri sudah Om turunkan di apotek yang jauh dari sini. Iya, pembantu lain kamu suruh cuti, Fa. Tapi kenapa nggak sekalian aja Fitri kamu suruh cuti juga? Saya takut Rizal curiga. Nanti kalau Fitri saya kasih cuti, pasti dia akan tahu. Dan kita akan buat semua terjadi seperti kecelakaan. Fitri pasti mengira Om Tante udah di rumah. Jadi nggak ada yang tahu keberadaan Om Tante di sini. Saya mau pergi sama Rizal. Seolah-olah Arman lagi sendirian di rumah. Oke. Ayo. Halo? Rizal? Kamu di mana sih? Dalam perjalanan? Perjalanan kemana? Saya baru mau ngajak kamu nonton. Temenin saya. Ada film baru loh di bioskop. Duh, bentar dulu ya Zal, ada orang tuh datang. Bentar ya. Selamat malam. Rizal? Surprise. Bukannya kamu tadi baru dari... Iya, tadi di perjalanan saya ingat kamu. Terus saya mampir ke sini sebentar. Kebetulan, saya juga mau ngajak kamu. Kenapa? Kaki kamu, Zal? Biasa, cedera sedikit. Tadi habis latihan. Bisa minta tolong ambilkan kompres, Pak? Buat kompres kaki saya. Gawat, kaki Rizal sakit. Gimana cara saya memaksa dia pergi dari rumah ini? Yuk, Zal. Ayo cepat buka mulut kamu. Ayo Arman. Iya, Arman. Kamu jangan keras kepala. Obat ini sangat bagus buat kamu. Kamu akan merasakan rileks dan nanti nggak ngerasain apa-apa lagi. Bukan, Arman? Ini demi kebaikan kamu sendiri. Kamu mau selamanya hidup jadi orang cacat dan nggak berdaya kayak gini? Buka mulut kamu. Tidak. Suara apaan tuh? Mungkin... Kok dia bisa berteriak? Suaranya kayaknya dari kamar Arman deh.
Coba kita lihat. Arman, Arman? kamu nggak apa-apa sayang? Ada apa sih Tante? Kok teriaknya keras banget? Tante Om gimana sih? Begini, Fa. Tante tadi mau kasih obat buat Arman, tapi Arman nggak mau. Lain kali jangan dipaksa dong Om. Ya, kamu kan tahu, Fa. Kami bukan perawat profesional seperti Fitria. Arman, kamu nggak apa-apa kan? Maafin Tante ya, Man. Saya nggak tahu kalau Om dan Tante ada di sini malam ini. Mereka... Kami hanya mau membantu Eva. Soalnya semua pembantu minta cuti pada saat yang sama. Iya, kasihan kan? Nggak ada yang nemenin dan bantuin Eva di rumah. Loh, Fitri mana? Tadi saya suruh Fitri ke apotek beli obat. Beli obat? Obat untuk siapa? Buat saya. Fa, kalau kamu nggak enak badan, mendingan kita istirahat di rumah aja ya. Lagian, kaki saya masih nggak enak nih. Besok kita nonton, ya? Eva, Rizal, Om dan Tante mau pamit dulu. Ya. Alhamdulillah, mobilnya Om dan Tante udah nggak ada, berarti mereka udah pergi. Rizal masih ada. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Assalamualaikum, Bapak. Ini Ibu obatnya, kembaliannya. Makasih ya. Fit, kamu tolong taruh obatnya di dapur. Ya, makasih. Permisi. Kak Arman nggak apa-apa kan? Alhamdulillah. Mereka berusaha mencelakakan saya. Untung ada Rijal. Saya curiga Kak, semua orang suruh pergi dari sini. Saya refleks. Dan saya berteriak. Mereka sudah tahu kalau saya sudah bisa bicara. Nggak apa-apa Kak, yang penting Kakak selamat. Ya. Hari ini saya selamat. Mungkin besok saya nggak tahu. Apa sih mereka berusaha untuk mencelakakan saya? Ana, saya mohon bawa saya pergi dari sini. Iya Kak, pokoknya Kakak tenang. Saya akan tanya Pak Rizal rencana kita selanjutnya ya Kak ya. Saya baru tahu kalau Arman itu udah bisa bicara, Mas. Bahkan teriak-teriak seperti itu malam ini. Kita harus hati-hati. Kita harus tahu sampai sejauh mana perkembangan dan kemajuan Arman sama Fitri. Bisa-bisa rencana kita berantakan kalau kita tidak tahu kondisi Arman. Kalau dia melawan kan gawat seperti malam ini tadi, Mas. Hampir Raja Rizal menangkap basah. Apa yang kita lakukan, Mas? Ya. Waktu kita hanya 1 minggu, Fit. Sebelum pembantu-pembantu Eva balik dari cutinya. Kita tidak boleh gagal lagi. Kita harus menyusun rencana baru. Inna ja'alna fi a'naqihim fahya ilal asqani fahum mughmahun. Ada apa, Lis? Saya pikir Tante masih tidur. Saya mau bangunin Tante buat sahur. Kamu sahur juga? Iya, Tante. Adrian yang ngajarin saya. Saya siapin makanan dulu ya, Tante. Ini obatnya, Tante. Terima kasih ya. Tante jadi ngerepotin kamu terus. Nggak ngerepotin kok, Tante. Saya malah seneng ngurusin Tante. Dulu saya tinggal sendirian di sini. Kenapa kamu tinggal sendirian di sini? Keluarga kamu tinggal di mana? Saya udah nggak punya keluarga, Tante. Dari kecil saya yatim piatu. Nenek yang baru ngurusin saya aja baru meninggal. Maaf ya, Tante tidak bermaksud membuat kamu sedih, Lis. Lis,
bisa tolong Tante? Tolong bangunkan Adrian ya. Tante aja deh yang bangunin Adrian. Saya suka risih kalau masuk ke kamar laki-laki. Iya deh. Yan, bangun Yan, sahur. Iya, Ma. Lisa nggak berani membangunkan kamu. Itu anak sopan sekali ya. Dia bilang risih masuk kamar laki-laki. Dia juga menyiapkan makan sahur. Obat-obatan Mama disiapkan juga loh. Ya, Mama duluan aja, Ma. Saya sikat gigi dulu, ntar saya susul. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sallallahu alaihi baru syahri Ramadan haji sanatillahi ta'ala. Tino, makan dong, nanti keburu imsak. Yuk. Tino kangen ya sama Neng Ana? Ya. Rumah kita sekarang jadi sepi, Mi. Ibu nggak ada di rumah karena kerja. Tino inget nggak janjinya Neng Ana sama kita? Abis Lebaran kita bisa kumpul lagi kayak dulu. Terus Tino bisa sekolah lagi gitu, ya kan? Makanya sekarang Neng Ana sama Den Adrian kerja keras deh, gitu. Yuk, makan. Emangnya bisa, Mi? Ibu sama Kak Ian aja lagi marah sama Kak Ana. Jauhkanlah Mama dan Adrian dari prasangka buruk terhadap saya, ya Allah. Jauhkanlah Kak Arman dari segala kejahatan, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci Allah, lindungilah kami selalu dalam kasih sayang-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Makinna azaban. Rencana baru? Iya. Kali ini kita tidak akan gagal lagi, Pak. Waktu kita tidak banyak. Kamu harus pastikan semua bisa berjalan sesuai rencana. Iya. Jadi, apa rencana Om? Begini.